Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan kembali ibadah secara online dengan membahas tema dunia roh. Sebelum kita membahas, kita terlebih dulu berdoa mohon Tuhan Yesus pimpin sertai kita supaya disingkapkan lebih jauh tentang dunia roh ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami dan penebus kami. Engkau telah menyertai, memimpin kami, sehingga kami telah melangsungkan ibadah secara online bertahun-tahun lamanya. Kesempatan ini kami kembali lagi hadir, bersekutu, beribadah kepada Engkau. Walaupun kami dipisahkan oleh ruang dan juga waktu antara Indonesia, bahkan antara daerah satu dengan lain, tapi kami dipersatukan di dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Tuhan tidak terbatas dimanapun berada. Singkapkan kebenaran-kebenaran yang akan kami pelajari sebentar lagi. Berikan Roh Kudus-Mu menuntun dan memimpin kami, sehingga apa yang akan kami pelajari memberikan inspirasi dan juga menyingkapkan rahasia yang bisa kami pegang dalam rangka menundukkan dan melawan kuasa-kuasa iblis yang berusaha mengintervensi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengan pimpinan kekuatan Roh Kudus kami belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tema yang akan kita pelajari ini adalah dunia roh. Nah, ini adalah sesi yang keempat. Nah, di sesi yang keempat ini saya akan membawakan satu judul tentang pembasuhan kaki dalam koneksinya dengan dunia roh. Menaklukkan iblis dengan prinsip pembasuhan kaki. Ini adalah judul yang akan kita kupas pada hari ini. Mungkin Anda akan bingung, lah apa hubungan basuh kaki dengan menaklukkan kuasa iblis? Awalnya saya juga berpikiran seperti Bapak Ibu. Tapi setelah saya renungkan, saya selidiki, saya menemukan suatu rahasia kebenaran di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Ketika saya sedang mempersiapkan naskah khotbah bertema dunia roh, saya sempat tertegun mengapa Tuhan Yesus ketika menegur Yudas Iskariot dan Rasul Petrus yang akan diserang oleh iblis. Tuhan Yesus memasukkan topik pembasuhan kaki yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Sorry Bapak Ibu, tenggorokan saya sedikit bermasalah. Jadi saya setelah membaca Yohanes pasal 13, saya menemukan kenapa ya Tuhan Yesus membahas basuh kaki, lalu juga membahas tentang dunia roh. Khususnya dua muridnya yang akan diserang oleh iblis untuk dipakai meruntuhkan pelayanan Tuhan. Nah, setelah saya memohon petunjuk dari Roh Kudus dan menyelidiki secara lebih mendalam, dan saya temukan bahwa ada korelasi yang erat antara pembasuhan kaki dengan upaya untuk menghentikan pekerjaan iblis di dalam gereja. Dengan kata lain, menggunakan semangat prinsip-prinsip basuh kaki untuk meredam, membongkar, dan menaklukkan kuasa iblis. Memang rasanya unik, tapi disinilah rahasia itu saya temukan dari Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 13, pasal ini terdiri dari 38 ayat. Jadi karena cukup panjang, saya pikir saya nggak usah bacakan, karena sambil kupas, kita pasti membaca kutipan-kutipan di dalam pasal tersebut. Di dalam pasal ini, intisari yang dibahas itu hanya ada dua. Yohanes pasal yang ke-13 hanya intisarinya dua. Yang pertama, pembasuhan kaki. Itu dicatatkan di Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 20. Nah, setelah itu membongkar pekerjaan iblis di dalam pasal ini. Berarti ada korelasi antara pembasuhan kaki dengan pekerjaan iblis, supaya kita bisa tahu melalui basuh kaki inilah Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang meredam dan juga menghambat pekerjaan iblis supaya tidak mendatangkan kekacauan-kekacauan di dalam gereja. Mungkin lebih lengkapnya kita lihat pembagian isi dari Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 20 membahas tentang basuh kaki.
Lalu bagian yang kedua, ayat 21 sampai 30, peringatan kepada Yudas Iskariot yang akan menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan bagian 3, ayat 31 sampai 35, perintah untuk saling mengasihi. Jadi di pasal ini penekanan tentang kasih itu sangat kentara. Bagian 4, ayat 36 sampai 38, peringatan kepada Rasul Petrus bahwa dia juga tidak aman dari serangan dari iblis. Jadi, pasal ini terdiri dari 4 perikop. Dari 4 perikop ini ternyata memiliki kaitan yang erat, memiliki 2 penekanan yang penting, basuh kaki dan juga menaklukkan kuasa iblis. Oke, kita akan kupas lebih mendalam. Kita lihat dulu ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di ayat 2, iblis sudah dimunculkan bekerja beraksi. Lalu ayat yang ke-21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Di ayat yang kedua pekerjaan iblis, di ayat yang ke-21 sama pekerjaan iblis. Cuman bedanya di ayat yang kedua. Kebenaran apa yang bisa kita ambil dari 2 ayat ini? Coba Bapak Ibu teliti. Supaya dari teliti inilah Bapak Ibu dapat kesimpulan benang merah untuk dikaitkan. Kita lihat ayat yang kedua dulu. Ayat yang kedua itu memberitahukan kepada kita bahwa di dalam setiap komunitas, apakah itu keluarga, apakah itu dalam pernikahanmu, apakah itu hubunganmu dengan anak-anakmu, keluargalah. Keluarga ada pekerjaan iblis. Kemudian di dalam gereja ada pekerjaan iblis. Di dalam masyarakat ada juga pekerjaan-pekerjaan iblis. Artinya di dalam sebuah komunitas seringkali ada pekerjaan iblis di dalamnya. Nah, komunitas di antara 12 rasul. Nah, di dalam 12 rasul bersama dengan Tuhan Yesus 13 orang, ada pekerjaan iblis juga di sana. Bayangkan, jika Tuhan yang seharusnya bisa memproteksi, menyingkirkan kuasa iblis, ternyata masih ada pekerjaan iblis di dalam komunitas Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kebayang nggak bagaimana hebatnya iblis dalam melakukan penyerangan-penyerangan, memecah belah dan juga mengacaukan sebuah komunitas. Nah, Tuhan Yesus mengutip ini ingin mengingatkan kita. Iblis itu akan menimbulkan kekacauan. Di mana ada iblis, di sana itu pasti terjadi kekacauan, perpecahan dan sebagainya. Lalu ayat 21. Pekerjaan iblis yang terselubung ini harus disingkapkan. Kenapa saya katakan terselubung? Yudas Iskariot diincar iblis itu bukan baru. Sudah lama Yudas itu sudah dipakai oleh iblis dari sifat tamaknya. Jadi kebetulan Yudas Iskariot itu memegang bendahara. Sehingga seringkali mengutip uang-uang yang dipegang tuh. Karena dulu kan nggak ada laporan tertulis. Sehingga main percaya saja. Sehingga Yudas mungkin hari ini laporkan sekian. Nah kan ada keluar, ada masuk kan. Nah masuknya mungkin tidak dilaporkan. Keluar terus. Bapak Ibu saya kasih. Ayat yang ke-21. Agar kita tuh selalu waspada. Bahwa di dalam setiap komunitas itu ada pekerjaan iblis. Dan di ayat yang ke-21 inilah Tuhan Yesus mau singkapkan. Kalau ayat yang ke-21 Tuhan Yesus tidak ingatkan murid-murid. Di antara kalian akan ada satu orang yang akan menyerahkan aku. Mereka tenang-tenang saja. Tidak sadar, tidak berpikir bahwa di antara mereka akan muncul seorang pengkhianat yang akan menjual guru mereka sendiri. Nggak tahu. Karena memang pekerjaan iblis itu sulit dideteksi, sulit sekali dianalisa. Namun untuk menyingkapkan pekerjaan iblis itu sangat sulit. Orang yang dipakai iblis tidak sadar dan orang di sekelilingnya juga tidak sadar. Kan hebat luar biasa kan iblis. Bagaimana dia menyusup secara diam-diam bekerja, tahu-tahu kehancuran sudah terjadi. Bayangkan. Dari 12 murid, mereka sama sekali tidak tahu. Kalau banyak orang mungkin nggak terpantau lah. Ini kan 12 orang. Dan 12 orang itu mereka siang malam bersama-sama. Kok nggak bisa ketahuan bahwa iblis sedang bekerja di tengah-tengah mereka? Ini rasul loh, bukan jemaat biasa. Inilah hebatnya si iblis itu.
Kita lihat Petrus tidak sadar bahwa dirinya diincar oleh iblis. Kita lihat dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Menampi itu adalah seperti kita tampi nih. Memilih yang ampasnya dibuang, nah kita dapatkan. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Tuhan Yesus ingatkan. Jadi Petrus nggak bisa melihat. Tapi di dalam dunia roh Tuhan Yesus bisa melihat bagaimana iblis merancang, bagaimana iblis mengincar seseorang. Karena bagi Tuhan, dia tembus dunia roh. Dia bisa melihat apa yang terjadi di dunia roh. Sedangkan kita kan nggak tahu apa yang terjadi di dunia roh. Kita nggak bisa melihat. Tapi Yesus bisa melihat semuanya. Jadi kalau membayangkan bagaimana Tuhan Yesus melihat strategi iblis, melihat makhluk-makhluk roh ini. Wah, seru juga ya. Tapi apa jawab Petrus atas peringatan Tuhan Yesus? Ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Di ayat 31-32, Yesus tuh sudah ingatkan, Petrus, hati-hati. Tapi Petrus dengan yakinnya, nggak mungkin lah Tuhan, gua rela mati, gua rela masuk penjara bersama dengan engkau. Tidak ada yang aku takutkan, aku tidak akan menyangkal engkau. Kan luar biasa nih. Lalu ayat 34, Yesus tegaskan lagi, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Berarti itu hari terakhir loh. Tuhan Yesus ingatkan Petrus, hati-hati Petrus, hari ini adalah hari yang sangat genting. Tapi Petrus berkata, enggak, gue nggak takut. Gue rela mati kok. Kalau engkau disalibkan, gue siap kok. Tapi Yesus berkata, sebelum engkau menyangkal 3 kali, ayam tidak akan berkokok. Itu peringatan sudah keras loh. Artinya Petrus nggak sadar bahwa dalam dunia roh, iblis sudah merancang, oke, malam ini kita buat Petrus menyangkali gurunya sendiri. Padahal itu selisih waktu berapa lamanya? Karena di sini kan Yesus katakan pada hari ini. Berarti ini adalah hari terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Karena malamnya Yesus akan ditangkap dan disalibkan. Karena Yesus kan doa di malam terakhir di taman Getsemani itu. Oke. Lalu yang kedua adalah Yudas. Yudas diperoleh iblis, dia juga nggak sadar. Kita lihat bagaimana tidak sadarnya. Lihat kembali ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Apakah Yudas sadar? Nggak sadar. Ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu dan bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yesus ungkapkan. Jadi di ayat 2 nggak ada sadar, Yudas nggak sadar, murid-murid tidak sadar. Pada Yudas saat itu sudah dibisikkan oleh iblis loh. Bisikan itu belum tentu suara, bisa saja dalam hati, suara hatinya Yudas Iskariot. Makanya saya itu khawatir sekali kalau ada hamba Tuhan atau jemaat yang suka main di dunia roh. Oh, Tuhan berkata kepadaku. Oh, Tuhan berfirman kepadaku. Ini bisikan Tuhan atau memang dari roh jahat? Hati-hati. Karena itu, jangan sembarang main di dunia roh kalau tidak benar-benar punya karunia dunia roh. Ayat 22, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang maksud. Perhatikan kata memandang seorang kepada yang lain. Jadi, Yudas juga sama. Dia lihatin satu-satu. Murid-murid juga melihatin Yudas. Jadi ketika Yesus berkata, di antara kalian ada satu yang akan menyerahkan aku, mereka tuh mulai pasang kuda-kuda. Siapa ya? Saling menatap. Dan saya yakin ketika mereka saling menatap di ayat yang ke-22 ini, Yudas nggak mungkin tunduk saja. Kalau dia nunduk saja pasti, wah ini mencurigakan nih. Tapi wajar, dia juga melihat yang lain. Apakah Yudas sadar? Bisa iya, bisa enggak. Tapi dia tutupi. Yang tampil ke permukaan adalah wajah biasa. Dia juga seakan-akan mencurigai. Jangan-jangan lu Petrus. Jangan-jangan lu Yakobus.
Saling mencuriga saat itu karena perkataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-21. Hati-hati di antara kalian ada satu orang yang akan menyerahkan aku. Kemudian 11 murid juga tidak tahu Yudas telah dikuasai iblis. Lihat ayat 23. Setelah Yesus berkata, di antara kalian akan ada seorang akan menyerahkan. Gempar. Dan mereka jadi penasaran. Ingin tahu siapakah yang dimaksudkan oleh guru mereka. Maka di ayat yang ke-23, seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Jadi Petrus nggak berani bertanya, tapi dia minta seorang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus, coba lu tanya deh. Saya yakin nggak terang-terangan. Kalau terang-terangan kan aneh. Masa Petrus terang-terangan di hadapan gurunya, coba tanya guru deh. Kenapa nggak langsung saja? Jadi kayaknya Petrus juga berbisik-bisik atau kasih kode, yuk coba tanya deh, apa yang maksud guru kita. Nah akhirnya murid ini bertanya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Petrus. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Artinya, mereka minta lebih jelas petunjuk dari Tuhan. Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Dan tentu di dalam dunia roh, Tuhan Yesus bisa tahu, bisa melihat. Iblis sedang mendekati, sedang membisikkan sesuatu rencana di dalam hati Yudas. Tuhan Yesus tahu. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan suatu kode. Lihat ayat yang ke-26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Menurut Bapak Ibu, kode ini jelas nggak? Kan Yesus katakan, orang yang akan kuberikan roti setelah kecelupkan, itulah orangnya. Jadi saat itu kan malam terakhir, malam perjamuan. Yesus lalu mengambil sepotong roti, mencelupkan di cuka. Karena biasa mereka makan roti tawar itu bersama dengan cuka. Karena saat itu berkaitan hari Paskah, sehingga roti yang mereka makan itu adalah roti tawar atau roti tidak beragi. Setelah dicelupkan ke cuka, lalu diberikan kepada Yudas. Mestinya kode ini sudah sangat-sangat jelas loh. Nggak perlu rasul. Kita sebagai jemaatnya saja tahu. Oh, yang dimaksudkan adalah ini. Nah, kode yang jelas ini apakah bisa ditangkap oleh murid-murid? Ternyata enggak tuh. Saya juga bingung kenapa kodenya itu sudah begitu jelas, sudah begitu tegas, tapi masih tidak bisa ditangkap oleh murid-murid itu, khususnya 11 murid itu dengan baik. Kenapa ya? Itulah lihainya iblis. Mungkin pikiran mereka ditutup ya. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perhatikan kata Yudas kerasukan iblis. Sorry Bapak Ibu, saya sambil minum. Karena tenggorokan saya memang lagi bermasalah. Nah, Yudas dirasuk iblis. Kesan kita ketika seseorang dirasuk oleh iblis, artinya orang itu kejang-kejang, tidak sadarkan diri, histeris, jatuh ke tanah, mulut berbusa, mata melotot. Enggak. Itu cara pekerjaan iblis yang kasar. Tapi cara iblis yang pekerjaan yang halus nggak bisa dideteksi. Yudas sama sekali. Di sini dikatakan kerasukan, tapi tidak ada gejala kerasukan setan. Mungkin Anda melayani, seringkali mendoakan orang kerasukan setan. Anda tahu nih, orang kerasukan setan, lalu diusir supaya setannya keluar. Itu cara kerja yang kasar. Tapi di sini, Yudas setelah terima roti dari Tuhan, dia kerasukan setan, tapi masih normal, 100% normal. Ayat 28, tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Kan Yesus berkata, apa yang kau mau perbuat, perbuat dengan segera. Itu perkataan ditujukan kepada setan. Karena saat itu setan sudah merasuki Yudas. Jadi Yesus sedang berbicara dengan setan yang ada di dalam Yudas ini. Setan, apa
yang mau kau perbuat. Engkau mau salibkan aku, silakan, lakukan. Gitu loh. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Bahkan mereka tuh masih positive thinking kepada Yudas loh. Kebetulan Yudas pegang kas murid-murid. Oh, mungkin Tuhan Yesus suruh, Yudas, kamu lakukan aksi sosial dalam perayaan Paskah ini. Bagi sembako kepada orang miskin. Masih positif tinggi. Artinya mereka itu tidak curiga sama sekali. Pada Tuhan Yesus sudah kasih kode keras, orang yang kuberikan roti, itulah yang akan menyerahkan aku. Ia akan mengkhianati aku. Tapi nggak terkoneksi oleh pikiran murid-murid. Ayat yang ke-30, Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Lihat, apakah ada gejala Yudas kerasukan setan, kejang-kejang, jatuh rebah, pingsan, histeris? Enggak ada sama sekali. Kalau setelah Yudas dirasuk oleh setan, lalu jatuh rebah, kejang-kejang, mulut berbusa, pasti 11 murid yang lain termasuk Petrus akan ramai-ramai usir setan. Karena mereka juga sudah sering mengusir setan dalam pelayanan. Kalau Anda baca di Lukas pasal yang ke-17, ayat 1-3, kemudian ayat 20, Tuhan Yesus pernah mengutus 70 murid. Oke, Lukas pasal 10. Oke, Lukas pasal 10, Tuhan Yesus pernah mengutus 70 murid. Di ayat yang ke-17, mereka sudah sering kali mengusir setan. Ini 70 murid ini beda dengan rasul. Rasul itu levelnya lebih tinggi. Karena 70 murid itu dididik, setelah itu dua-dua. Sedangkan rasul siang malam 3 tahun bersama dengan Yesus. Power mereka itu lebih besar. Usir setan lebih kuat. Tapi nggak ada gejala Yudas kerasukan setan. Sulit sekali mendeteksi pekerjaan iblis. Artinya, Rasul Simon Petrus tidak sadar, Rasul Yudas Iskariot juga tidak sadar bahwa mereka sedang diincar, bahkan sudah mulai dipakai oleh iblis. Terutama Yudas Iskariot. Kalau Petrus belum nih, karena malam baru iblis mulai memakai dia. Sedangkan Yudas siang sudah dipakai iblis. Lalu bagaimana dengan 10 teman-teman mereka? Ternyata 10 teman mereka juga tidak tahu bahwa 2 rekan mereka hari itu sangat rawan akan dipakai iblis. Yang satu menyangkal, yang satu menjual gurunya. Nggak sadar. Berarti pekerjaan iblis sulit sekali untuk dikenali dan untuk dideteksi. Karena itu, solusi satu-satunya adalah seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus, waspadalah. Selalu waspada. Oke, selalu waspada, berjaga-jaga. Karena apa? Pengalaman Rasul Petrus yang dituliskan di dalam kitab yang dia tulis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kan jelas sekali. Oke, perhatikan, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawan yang kau hadapi bukan makhluk biasa, iblis loh. Hati-hati, sangat licik. Pasti dalam hati Petrus mengatakan, pengalaman gua juga nggak sadar. Menyangkal guru gua 3 kali, gua nyesal. Tapi gua nggak tahu. Ternyata guruku sudah ingatkan, Petrus, iblis sedang menampi untuk memakai engkau. Tapi yang masa lalu, apa boleh buat? Maka sekarang Petrus ingatkan kita, mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, mencari orang yang dapat ditelannya berarti tidak semua orang itu bisa ditelan oleh iblis. Ada yang bisa ditelan iblis, ada yang tidak bisa. Nah, orang yang bisa ditelan oleh iblis adalah orang yang tidak sadar dan tidak berjaga-jaga. Karena engkau tidak sadar, engkau tidak berjaga-jaga, tidak waspada, sehingga engkau diperalat oleh iblis. Ya habis. Jadi hidup ini adalah peperangan. Dan tidak mudah untuk menaklukkan iblis. Kalau rasul aja tidak luput, apalagi kita. Tapi jangan kita pasrah, jangan putus asa, jangan biarkan iblis. Tapi kita harus lawan.
harus kita hadapi si iblis tersebut. Sehingga ayat 9 Petrus berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dengan kata lain, iblis harus dilawan. Lalu bagaimana cara melawannya? Apakah orang yang kita curigai, wah jangan dipakai iblis nih, diperalat, lalu kita lawan, kita tonjok itu orang, kita pukul? Bukan, lawan dengan iman. Berarti senjata yang kita gunakan bukan kedua tangan kita. Bukan kita maki-maki dia supaya dia sadar. Enggak, dengan iman yang teguh. Artinya senjata kita itu tidak kelihatan, karena roh yang kita hadapi adalah makhluk yang tidak kelihatan. Karena itu yang perlu kita lawan itu bukan orang yang diperalat iblis. Artinya bukan melawan fisik orang itu. Ketika seseorang dipakai oleh iblis, dia juga nggak berdaya. Dia juga nggak bisa terlepas. Dia di dalam kegelapan. Karena itu kadang-kadang ketika kita tahu ini orang ini jahat nih, lalu kita lawan fisiknya, kita maki dia, kita benci, kita jauhi, salah. Dia juga nggak berdaya. Karena itu iblislah yang berada di dalam hati dan pikiran orang itu yang harus kita lawan dengan iman. Lalu bagaimana cara melawannya? Betul, bagaimana cara melawannya? Efesus 6 ayat 11, 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus sama dengan Rasul Petrus, sama-sama katakan iblis harus dilawan. Tapi kalau Petrus mengatakan lawan dengan iman, tapi kalau Paulus punya senjata, dia berikan senjata rohani untuk melawan iblis. Nah, itu sudah saya berikan pengajaran pada waktu-waktu yang lalu, sehingga saya tidak bahas lagi tentang senjata rohani ini. Oke? Dulu saya pernah mengupas tentang peperangan rohani. Nah, itu saya kupas senjata rohani itu untuk melawan iblis itu seperti apa saja. Tapi karena saya tidak kupas tentang senjatanya, jadi saya tidak kupaskan di sini. Hati dan pikiran orang. Ketika hati dan pikiran orang itu telah dikuasai oleh iblis, maka orang itu akan menghasilkan karakter atau sifat-sifat iblis. Berarti yang dikuasai itu hati dan pikiran orang itu. Kalau yang dikuasai tubuhnya, berarti orang kerasukan, jatuh rebah, kejang-kejang, kesadaran hilang. Tapi kalau yang dikuasai oleh hati dan pikirannya, nah itu yang paling mengerikan. Destruktifnya lebih parah, kehancuran itu lebih parah. Dan kita nggak bisa lawan. Karena hati dan pikiran orang itu bagaimana kita lawannya? Bapak Ibu yang saya kasih, nah sifat-sifat iblis itu tamak, iri hati, dengki, dusta, marah, benci, dendam, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, itu sifat-sifat yang dimunculkan oleh iblis. Oke, sifat-sifat karakter iblis. Maka kalau Anda menghadapi orang yang cepat marah, emosional, iri hati, dan macam-macam, penuh dengan kebencian, dendam, nah itu sifat iblis. Dia juga nggak berdaya melawan perasaan dia sendiri. Karena memang perasaan hati dan pikiran sudah dibelenggu oleh iblis. Karena itu kalau kita tidak lepaskan, dia akan tetap seperti itu. Jadi nggak mudah melawan iblis rupanya ya. Tidak mudah, sangat-sangat sulit. Bagaimana cara kita melawan iblis? Nah, di Yohanes pasal 13 inilah, saya dibukakan oleh Tuhan Yesus bahwa melalui pembasuhan kaki, Tuhan Yesus mengajarkan teknik-teknik melawan iblis. Mungkin Anda akan heran, Pak Nathan yang benar dong, masa basuh kaki saja iblis bisa dilawan? Bukan, semangat basuh kakinya, prinsip-prinsip basuh kakinya. Nah ini akan saya kupaskan, oke? Oke, kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran basuh kaki. Karena awalnya saya baca Yohanes pasal 13 pun saya bingung. Saya lama merenung. Kenapa ya? Tuhan Yesus menyingkapkan pekerjaan iblis dalam Yohanes pasal 13. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang basuh kaki. Pasti punya korelasi yang sangat erat.
Karena ketika Tuhan Yesus membasuh kaki, Tuhan Yesus juga menyingkapkan tentang pekerjaan-pekerjaan iblis. Berarti melalui semangat basuh kaki, kita menaklukkan iblis. Pembasuhan kaki versus melawan si iblis. Mengapa dalam Injil Yohanes pasal 13 Tuhan Yesus mengajarkan tentang pembasuhan kaki? Setelah itu Tuhan Yesus memperingatkan bahwa Yudas Iskariot dan Petrus sedang diincar iblis untuk diperalatnya. Pasti Tuhan Yesus punya alasan. Rupanya Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa untuk mematahkan dan menghentikan pekerjaan iblis, kita harus menanamkan prinsip-prinsip pembasuhan kaki dalam hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita bisa dikuasai iblis, maka yang ditanamkan prinsip basuh kakinya. Bukan ide, pikiran, rencana, kehendak iblis. Itu yang harus kita singkirkan. Nah, prinsip-prinsip pembasuhan kaki yang sangat penting kita pelajari. Ternyata basuh kaki dalam Yohanes pasal yang ke-13 itu ada 2 bagian. Banyak pendeta tidak sadar, tidak tahu ada 2 bagian. Dan pembagian itu sangat jelas. Bagian yang pertama itu adalah pengajaran, dan bagian yang kedua itu adalah sakramen. Sakramen. Artinya, basuh kaki itu termasuk salah satu sakramen yang harus dijalankan. Nah, kalau bagian sakramen itu ada kaitan dengan keselamatan. Tujuan basuh kaki itu dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-8, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Petrus, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak mendapat bagian dalam aku." Nah, itu kaitan sakramen, mendapat bagian dalam Tuhan Yesus. Oke, itu bagian saya tidak kupas. Karena topik basuh kaki sudah lengkap di dalam YouTube kami, di Bible Teaching Ministry atau Suara Kebenaran GCC, ada lengkap di sana. Anda bisa ikuti. Basuh kaki lengkap itu ada 7 sesi. Nah, yang akan saya ajarkan adalah bagian pengajaran dalam prinsip untuk melawan kuasa iblis. Bagian pengajaran ada 5 hal penting yang memiliki kekuatan rohani untuk menghentikan pekerjaan iblis dan dalam sebuah komunitas. Apakah itu gereja, keluarga, masyarakat. Artinya, kalau Anda tanamkan prinsip-prinsip basuh kaki di dalam gereja, di dalam masyarakat, di dalam keluargamu, maka iblis tidak akan bisa bekerja. Karena cara menghentikan pekerjaan iblis adalah melalui prinsip-prinsip basuh kaki. Dan Anda temukan nggak? Dalam basuh kaki ada 5 pengajaran penting untuk menaklukkan, menghentikan pekerjaan iblis itu. Kalau 5 poin ini Anda jalankan dengan baik-baik, terapkan di dalam hati masing-masing, terapkan di dalam keluargamu, percayalah iblis tidak akan menghancurkan keluargamu. Iblis tidak akan bisa bekerja. Lalu ke-5 poin itu apa? Kita lihat, mengasihi. Perhatikan Yohanes 13 ayat 1, 34, 35. Artinya ayat yang saya kutip. Maka tadi kita tidak membaca satu pasal ini karena banyak ayat yang kayak saya kutip sudah hampir satu pasal kita baca. Kemudian mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, dan juga menjaga kesucian. Nah, semuanya itu dikupas di dalam Yohanes pasal 13. Karakter-karakter Tuhan. Artinya, dengan prinsip-prinsip itu, kita bisa menaklukkan kuasa dan pekerjaan dari iblis. Mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, dan menjaga kesucian. Kelima, sifat atau karakter ini berbanding terbalik dengan sifat dari iblis. Makanya nanti akan saya ungkapkan nih. Allah mengasihi, nah iblis benci. Untuk menetralkan dan menghentikan pekerjaan iblis, kita harus mempunyai 5 karakter ini. 5 karakter. Kita lihat 5 karakter ini ya. Melawan iblis dengan 5 karakter dari semangat basuh kaki. Perhatikan kata saling dalam ayat ini. Yohanes 13 ayat 14. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Apakah Anda nangkap dengan kata saling membasuh kaki? Nah, tentu prinsip pengajaran saling membasuh kaki di sini bukan berarti kita bawa baskom, tuangkan air, gua basuh lu basuh saya ya. Itu simbolis saja. Okay?
Tapi yang penting itu pengajaran di sininya. Tapi kalau bagian sakramen tidak boleh saling membasuh. Pendeta basuh kaki jemaat, jemaat basuh kaki pendeta. Nggak boleh. Karena itu tidak setara. Ya, Yesus basuh kaki murid-murid. Murid-murid tidak bisa basuh kaki Yesus. Itu sakramen. Nah, yang sedang saya ajarkan itu adalah yang prinsipnya ataupun pengajaran tentang basuh kaki. Nah, boleh saling. Nah, kalau saling ini bukan lagi berupa prakteknya, tapi prinsipnya. Nah, prinsip dari saling basuh kaki itu apa? Perhatikan kata saling membasuh kaki. Saling membasuh itu artinya saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling rendah hati, saling menjaga kesucian. Percayalah, jika setiap jemaat Tuhan menerapkan kata saling, 5 kali saling dalam prinsip basuh kaki, iblis nggak bisa bekerja. Kenapa rumahmu berantakan? Suami istri berantem, anak-anak kacau. Kenapa? Karena kata saling di sini tidak ada. Bayangkan jika suami istri saling mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, dan saling menjaga kesucian. 5 prinsip basuh kaki diterapkan di dalam keluargamu. Keluargamu pasti tidak ada pekerjaan setan di dalamnya. Tidak ada konflik. Yang ada adalah damai, sukacita, kasih Kristus ada di tengah-tengahmu. Engkau kini bisa merasakan sorga dalam keluargamu. Surga di dalam pernikahanmu. Tapi karena basuh kaki ini tidak ada prinsip-prinsip di dalam hidup kita, jadinya seperti itu. Oke, kita lihat lebih jauh. Melawan sifat iblis dengan karakter Allah. Melawan sifat iblis dengan karakter Allah. Sifat iblis begini, karakter Allah begini. Setelah diadukan, kita bisa menggunakan kekuatan dari karakter Allah untuk menekan iblis, sehingga iblis tidak bisa bekerja di dalam rumah tanggamu, di dalam gerejamu, di dalam masyarakat. Nggak bisa. Karena 5 prinsip basuh kaki itu ada. Oke? Karena itu, jadi saya baru temukan rahasianya loh. Padahal saya lama juga mengupas tentang Yohanes pasal 13 dalam topik basuh kaki. Tapi saya nggak kepikir. Tapi ketika saya sedang mempersiapkan tema yang dunia roh, saya coba pelajari lebih jauh. Kenapa Tuhan Yesus mengupas basuh kaki dan juga mengupas dunia roh di dalam Yohanes pasal 13. Nah, setelah itu saya temukan ternyata membasuh prinsip-prinsip basuh kaki, karakter-karakter basuh kaki ditanamkan dalam hati kita, kita praktekkan, iblis nggak akan bisa bekerja. Itu rahasia luar biasa yang saya temukan yang ketika mempelajari Yohanes pasal 13. Kaitan dalam dunia roh. Oke, kita masuk dalam pembahasan kita. Yang pertama, saling mengasihi. Ayat yang pertama, ayat 34, 35, dan 1 Yohanes pasal 3, 11-18. Oke, kita akan kutip ayat-ayat tersebut. Namun sebelumnya, kita coba pelajari dulu sifat dan karakter iblis. Apakah sifat yang paling menonjol dari iblis? Oke, paling menonjol iblis, iri, benci, dendam, dan melakukan pembunuhan. Bukankah terbalik karakter itu dengan prinsip mengasihi? Lihat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita lihat, iblis itu pendusta. Tidak hidup dalam kebenaran. Dan yang paling mengeri, iblis itu pembunuh. Tentu yang namanya pembunuhan diawali dulu irilah, benci, dendamlah. Kecuali pembunuhan tidak sengaja. Tapi kalau pembunuhannya bersengaja dilakukan itu pasti diawali ada embel-embelnya. Kenapa dia membunuh? Oke? Kalau pembunuhan tak sengaja, kan misalnya kita lagi bawa mobil nih, kencang. Tiba-tiba ada yang menyeberang, kita tabraklah orang itu mati. Itu pembunuhan tidak berencana. Kita nggak ada kaitan sama orang itu. Tapi nggak sengaja terjadi. Tapi kalau pembunuhan sengaja, pasti dimulai dari sifat-sifat. Kita nggak suka sama orang itu. Karena tidak suka, kita berusaha menyingkirnya. Bagaimana cara menyingkir? Dibunuh. Makanya Tuhan Yesus katakan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, iblis itu bapakmu. Kalau betul Abraham adalah bapak kalian, kalian nggak akan bunuh aku.
Tapi kenapa kalian mau singkirkan aku, mau membunuh aku? Karena iblislah yang menjadi bapak kalian. Dan kalian ingin memuaskan keinginan bapak kalian, yaitu menjadi pembunuh manusia sejak semula. Sejak semula, perhatikan kata ini. Artinya, sejak awal iblis sudah menjadi pembunuh. Yang dibunuh ini tidak semata-mata tubuh. Karaktermu pun bisa dibunuh. Kebahagiaanmu, imanmu, karakter yang baikmu bisa dibunuh oleh iblis. Ketika iblis bekerja, Adam dan Hawa terjadi konflik. Suami istri pertama kali konflik, bertengkar gara-gara makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tuhan berkata, Adam, di mana engkau? Apakah engkau makan buah pohon yang aku larang? Adam berkata, oh tuh perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku makan. Nyesal aku nikah sama dia, Tuhan. Jangan-jangan seperti itu ya. Artinya ada konflik ini. Ada perpecahan loh. Lalu generasi pertama sudah terjadi pembunuhan. Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Habel. Dua-duanya itu anak Adam dan Hawa. Jadi iblis dari awal generasi pertama sudah lakukan pembunuhan. Oke, artinya itulah sifat dan karakter dari iblis. 1 Yohanes 3:11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Perhatikan kata ini. Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Artinya, iblis itu pembunuh sejak semula. Dari awal iblis itu sangat jahat. Ketika orang bisa melakukan pembunuhan, ini kan tingkat kejahatan paling tinggi. Kalau Anda sekadar benci, marah, belum sampai membunuh, itu mungkin tidak setinggi. Karena menghabisi orang, mencabut nyawa orang yang masih hidup. Seharusnya yang berhak atas hidup matinya manusia itu Tuhan. Maka 1 Samuel 2 ayat yang ke-6, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Yang berkuasa memberikan nyawa Tuhan, yang bisa berhak menarik nyawa orang dari tubuhnya itu Tuhan. Tapi orang ini melebihi Tuhan, mencabut nyawa orang itu. Orang yang masih hidup dibunuh sehingga nyawanya keluar dari tubuh orang itu. Nah, ini kan ngeri itu. Karena itu sifat-sifat yang seperti ini hanya bisa ditaklukkan dengan satu kata kasih. Maka di ayat yang ke-11 Yohanes katakan kita harus saling mengasihi. Berarti dengan kasih kita bisa meredam kebencian. Engkau dibenci oleh suamimu, engkau dibenci istri, tapi engkau terus saja mengasihi. Percayalah suatu hari bisa ditaklukkan. Batu jangan dilawan dengan batu. Batu harus dilawan dengan air. Batu keras, air lembut. Ya, tapi siapa yang kalah? Batu yang kalah. Batu tenggelam oleh air. Nah demikian pula batu yang keras. Anda kalau masuk ke gua-gua, kalau Anda melihat ada air yang menetes, batu bisa dibolongkan oleh tetesan air. Sedikit-sedikit, setetes-setetes. Bertahun-tahun, akhirnya batu bisa dilubangin oleh kekuatan dari air. Apakah Anda pernah melihat memotong besi pakai air? Saya pernah lihat, mungkin di YouTube juga Anda bisa cari. Air memotong besi, air memotong keramik. Cara gimana? Semprotan air yang sangat kencang ternyata bisa berfungsi sebagai gergaji. Besi yang begitu keras bisa dipotong dengan air karena semprotan air yang begitu kencang. Padahal kalau setetes nggak kerasa, tapi kalau dikencangkan jadi tajam. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu hanya dengan kasih bisa taklukkan iblis. Nah, Tuhan Yesus mempraktekkan kasih itu melalui pembasuhan kaki. Sifat dan karakter iblis yang terrealisasi melalui orang yang diperalatnya untuk melakukan berbagai kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan satu sifat Allah, yaitu kasih. Allah itu kasih. Ternyata ketika sifat-sifat kasih ada dalam diri kita, iblis nggak bisa bekerja loh. Bagaimana hebatnya pengajaran basuh kaki? Kita lihat. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan praktek kasih melalui pembasuhan kaki untuk menaklukkan sifat iblis. Yohanes pasal 13 ayat 1.
Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Perhatikan penekanan ayat ini tentang kasih. Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahan. Artinya dari awal Yesus panggil murid-muridnya sampai dia mati, kematiannya juga untuk menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya. Dari awal sampai akhir Yesus mengasihi mereka. Karena itulah Tuhan Yesus memberikan sebuah batasan kriteria sebagai umat Kristen atau mereka menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus. Boleh saja engkau mengaku dirimu Kristen, tapi apakah sifat-sifat Kristen itu engkau tunjukkan? Sifat-sifat Kristen itu adalah kasih. Karena kalau engkau tidak punya kasih, sebenarnya engkau itu Kristen formalitas, Kristen KTP, bukan Kristen yang sesungguhnya. Karena itu hanya Kristen yang sesungguhnya yang bisa menaklukkan kuasa iblis. Lalu sifat kasih sama seperti Allah itu apakah ada di dalam diri kita? Kita lihat bagaimana membedakan Kristen sejati dengan Kristen KTP. Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lalu ayat 35, perbedaan Kristen dan non-Kristen. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Karena itu nggak ada gunanya engkau sebagai pendeta mengaku sebagai pengikut Yesus. Engkau orang Kristen mengaku sebagai pengikut Yesus. Engkau sebagai pengerja mengaku sebagai pengikut Yesus kalau engkau tidak punya kasih. Karena ciri khas kekristenan itu kasih. Nah kasih itu apa? Nah diuraikan secara panjang lebar di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kasih itu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan dan lain sebagainya. Menekankan tentang kasih. Apakah ada itu? Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itu lebih jauh Yohanes katakan tentang perbedaan umat Tuhan dengan non-umat Tuhan. Jadi, bukan berarti engkau sudah dibaptis, sudah aktif ke gereja, engkau sudah jadi umat Tuhan. Itu hanya status, itu hanya formalitas, rupa luar. Kekristen yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Kasih. Maka Yohanes membuat pembedaan. 1 Yohanes pasal 3:10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar daripada mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Oke? Perhatikan di sini. Tanda atau perbedaan antara anak Allah dengan anak iblis. Walaupun engkau di gereja aktif beribadah, belum tentu engkau jadi anak Allah. Bisa saja engkau jadi anak iblis. Perbedaannya itu apa? Kasih. Artinya, kalau engkau punya kasih, berarti engkau Allah, milik Allah, anak Allah. Karena Allah itu kasih. Di mana kasih Allah ada, di mana ada kasih kita pernah katakan di sana Allah itu ada. Jadi banyak sekali umat Kristen yang hidupnya tanpa Allah. Kehilangan Allah. Aktif menyembah Allah, tapi kehilangan Allah. Karena sifat kasih tidak ada dalam dirinya. Karena itu kalau engkau bisa mengasihi, engkaulah orang Kristen yang sesungguhnya. Kristen sejati. Nah itu Yesus praktek secara simbolis melalui basuh kaki. Yang kedua, saling melayani. Saling melayani. Di ayat 4 dan ayat yang kelima. Sifat dari iblis adalah ingin dilayani dan disembah sebagai raja. Hal itu terungkap ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kita lihat bagaimana kehendak dan keinginan dari iblis. Matius pasal 4 ayat 8 sampai 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi saat itu Yesus dalam kemanusiaannya diperlihatkan oleh iblis. Lihat, segala kemuliaan kemewahan dunia dari tempat tinggi supaya bisa melihat lebih jelas. Iblis berkata, aku serahkan kepada engkau kalau engkau sujud menyembahku. Karena apa? Itu milikku. Berarti iblis itu mengklaim bahwa dunia yang indah, dunia yang penuh warna, dunia yang penuh dengan kekayaan, kedudukan, kemuliaan, semua itu ditawarkan Tuhan. Hanya dengan satu syarat mudah, sembah iblis. Artinya apa? Iblis berkata, semua itu kuberikan kepadamu. Berarti dia merasa pemiliknya. Kemudian, jika engkau sujud menyembah aku. Hanya seorang raja yang sombong, yang menuntut penyembahan dan penghormatan. Dan setiap orang yang mau tunduk menyembah raja akan dikaruniakan kedudukan dan kekayaan. Zaman dulu, orang yang bisa mengambil hati raja, hidupnya pasti makmur. Kaya, kedudukannya tinggi. Zaman dulu. Karena mulut raja itu hukum. Raja bisa bertindak seenaknya. Nah, dalam kondisi demikian, iblis memposisikan dirinya sebagai raja dan penguasa bumi ini. Maka dia tawarkan kepada Yesus kemuliaan, kemewahan kalau Yesus mau menyembah kepada iblis. Artinya, iblis bukan melayani, tapi dilayani. Karena itu kalau masih ada jemaat yang minta dilayani. Sampai pendeta pun harus melayani keinginan setan lo. Seharusnya kan begitu kan? Itu memang saya katakan agak keras kan? Karena memang sifat seperti itu. Karena itu sifat iblis hanya bisa ditaklukkan dengan pelayanan. Melalui praktek basuh kaki, Tuhan Yesus ingin membalikkan sifat sombong dari iblis, menuntut disembah dan dilayani menjadi melayani. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Perhatikan ayat yang keempat ini. Yesus menanggalkan jubahnya. Jubah itu menunjukkan kemuliaan, menunjukkan kedudukan, menunjukkan status. Karena seseorang dikenal dari baju yang dipakai. Kita bisa kenal dokter karena jubah dokter. Kita bisa kenal seorang polisi karena dia pakai baju polisi. Kita bisa kenal seorang tentara karena dia pakai baju tentara. Baju itu menunjukkan kehormatan. Kita bisa melihat, oh ini sang raja karena dia pakai baju kebesaran raja. Yesus tanggalkan jubahnya, berarti menundukkan diri. Mengambil selai kain lenan lalu mengikat pada pinggangnya. Nah, pinggang itu menunjukkan seorang pelayan. Diikat di pinggang itu pelayan. Setelah itu apa yang dilakukan Yesus? Ayat yang kelima. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bayangkan, ketika saya renungkan ini, saya nggak bisa berbicara lama. Kok bisa guru dan Tuhan membasuh kaki murid-muridnya? Kalau zaman dulu, saya hidup bersama dengan Tuhan, saya akan seperti Petrus. Tidak berani terima basuh kaki dari Tuhan Yesus. Karena tidak layak. Ya, tidak layak. Nah, disinilah Tuhan Yesus ingin mengajarkan tentang melayani. Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bayangkan Bapak Ibu. Yesus datang bukan untuk dilayani. Kalau kita sebagai pendeta maunya dilayani, senang kalau dilayani karena merasa diangkat, merasa dihormati. Manusia itu cenderung seperti itu. Tapi Yesus singkirkan, bukan melayani, bukan dilayani, melayani. Dan yang lebih penting dan lagi titik pelayanan, menyerahkan nyawanya ke orang lain. Kalau nyawa Yesus saja diberikan kepada orang lain, apalagi yang tidak diberikan? Kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Maka kalau engkau diomongin sedikit saja, engkau tersinggung. Memberikan nyawa saja Yesus berikan, apalagi memberikan hatinya. Jadi kalau membuat Tuhan Yesus tersinggung itu nggak mudah, sangat tidak mudah. Karena nyawanya saja Tuhan kasihkan, apa yang kurang? Harga diri bagi Tuhan tidak penting. Nyawa lebih penting.
Anda sudah berikan nyawamu, harga dirimu tersentuh aja engkau marah, ngamuk-ngamuk, berusaha singkirkan orang yang membuat engkau terluka, membuat engkau marah, betul? Menyingkirkan. Karena itu, melayani, bukan dilayani. Yang ketiga, saling mengampuni. Saling mengampuni. Di ayat 11 dan ayat 21. Di atas sudah diungkapkan bahwa sifat dari iblis itu adalah iri, benci, dendam, dan melakukan pembunuhan. Nah, lihat kembali di sini. Iri, benci, dendam, dan melakukan pembunuhan. Pembunuhan itu adalah puncak dari segala iri, benci, dan dendam itu. Engkau tidak akan mungkin sembarang membunuh orang kalau tidak ada embel-embelnya. Kecuali pembunuhan yang tidak sengaja seperti yang sudah jelaskan tadi. Tapi kalau pembunuhan bersengaja, pasti ada rentetan sebelumnya. Sampai Anda mengambil kesimpulan mau menyingkirkan orang itu, lalu menyusun rencana bagaimana agar orang itu lenyap dari muka bumi. Itulah sifat iblis. Artinya tidak bisa mengampuni. Karena itu, sifat-sifat iblis ini hanya bisa dipatahkan dan dihentikan dengan kasih dan pengampunan. Yesus berikan pengajaran tentang kasih dan pengampunan. Sorry Bapak Ibu, tenggorokan saya hari ini kurang bagus. Kasih dan pengampunan. Karena kasih dan pengampunan, akhirnya Tuhan Yesus basuh kaki Yudas. Padahal Tuhan Yesus itu sudah kasih tahu, Yudas akan menjual aku. Yudas akan menyerahkan aku. Sudah tahu jelas, Yesus sudah basuh kaki Yudas. Coba kita analisis lebih jauh. Yohanes 13:10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Perhatikan, kamu 11 orang secara prinsip hati kalian sudah bersih. Motivasi melayani, mengikut aku sudah oke. Tapi enggak semuanya. Nah, tidak semua kalimat ini ditujukan kepada Yudas Iskariot. Lihat ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Perhatikan, menyerahkan dia. Dia tahu. Jadi dia tahu persis. Karena di dalam dunia roh Yesus bisa melihat Yudas itu sedang mempersiapkan sebuah skenario untuk menyerahkan gurunya. Menyerahkan Yesus Kristus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah setelah Tuhan Yesus tahu Yudas yang akan menjual dia, akan mengkhianati dia, Yesus basuh kaki dirinya apa enggak? Basuh enggak? Menurut saya, Yesus tetap membasuh kaki Yudas Iskariot. Artinya, Tuhan Yesus masih tawarkan lo kasih dan pengampunan lo. Yudas, kalau you mau bertobat, gua ampuni. Walaupun niatmu tidak baik, gua ampuni. Tapi sayang, tawaran Yesus itu bukan diterima dengan baik. Tinggal respon. Artinya, Yesus sudah melakukan kewajibannya mengampuni. Nah, orang yang diampuni apakah bisa memanfaatkan kesempatan tawaran dari Tuhan? Itu urusan dia. Sama juga, engkau bisa mengampuni orang lain nggak? Kalau engkau bisa mengampuni, dan dia nggak mau peduli, itu urusan dia. Yang penting kau lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Nah, kalau engkau lepaskan pengampunan, jangan di mulut. Banyak orang, gua lepaskan pengampunan, tapi gua benci sama dia. Kalau engkau melepaskan pengampunan, engkau tuh tidak marah, tidak dendam lagi kepada orang itu. Kembali lagi biasa. Tapi kalau engkau masih canggung, masih menghindari orang itu, berarti engkau tuh belum bisa mengampuni. Banyak orang mengampuni hanya sebatas mulut. Gua ampuni. Tapi masih dongkol, masih jengkel dalam hati. Sehingga seringkali menghindar kalau orang itu mendekat. Artinya Anda tuh belum bisa mengampuni orang tersebut. Dipicu sedikit saja langsung meledak. Ibarat itu, kalau kita ada koreng, ada luka di dalam, dari luar itu kelihatan sembuh. Gua ampuni. Tapi di dalam tuh masih bernanah, di dalam tuh masih bermasalah. Karena itu, mengampuni itu tulus. Kita baca bagaimana apakah Yudas dibasuh kakinya.
Yohanes pasal 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Perhatikan kata ini, ia membasuh kaki mereka. Mereka tentu tidak terkecuali Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot itu satu komunitas bersama mereka, 12 orang. Jadi Yesus basuh kaki itu semuanya, 12 orang. Kaki Yudas. Nah, saya nggak kebayang tuh, Yesus sudah tahu Yudas akan menjual dia. Dia tetap basuh kakinya. Apakah Yesus pura-pura? Enggak. Yesus benar-benar tawarkan kasih dan pengampunan. Nah, tinggal Yudas yang kakinya dibasuh, menangis nggak? Menyesal apa enggak? Ternyata enggak. Karena apa? Iblis sudah menguasai hati dan pikiran dia. Sehingga kasih dan pengampunan yang ditawarkan Tuhan tidak membantu Yudas. Karena itu, ketika kita mengampuni orang lain, kita bisa lepaskan iblis atau enggak, tergantung orang itu juga. Tapi tugas kita sudah lakukan. Kalau akhirnya dia ingin bertobat, kasih dan pengampunan akan memulihkan dia sehingga iblis akhirnya tersingkir. Iblis tidak bisa bekerja lagi di dalam diri orang tersebut. Perkataan ini mengindikasikan. Yesus kan berkata, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nah, Yesus menekankan kalimat itu mengindikasikan Tuhan Yesus ingin tahu. Kita tahu bahwa untuk membuka topeng iblis, membuat orang itu sadar, kita harus memberikan pengampunan. Terserah respon orang itu. Artinya, pintu kita bukakan. Dia mau masuk atau tidak, kita nggak bisa maksa dia. Kalau dia tetap mau di luar, ya sudah. Yang penting pintu sudah terbuka. Kalau dia masuk, ya sudah. Bisa masuk bergabung dengan kita menikmati apa yang ada di rumah tersebut. Karena itulah, Yesus mau ubah sifat, balikkan sifatnya. Iblis itu dendam, benci. Yesus mau balikkan penuh dengan pengampunan. Karena kalau engkau bisa memberikan pengampunan, suami ampuni, istri ampuni, iblis bekerja. Nggak bisa bekerja lagi. Anak-anak orang tua dipulihkan setelah memberikan pengampunan. Iblis tidak bisa bekerja lagi. Karena kalau orang tua sama anak saling benci, berarti iblis itu masih ada di sana. Pengampunan. Kalau jemaat bisa saling mengampuni, iblis nggak bekerja. Iblis itu hanya bisa bekerja di mana ada benci, ada dendam dan sebagainya. Makin kuat dendam dan benci, makin subur iblis itu bekerja. Karena itu saling mengampuni. Kolose 3:12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihaninya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Hanya orang yang sudah merasakan pengampunan Tuhan yang bisa mengampuni. Kalau orang itu belum bisa mengalami pengampunan dari Tuhan, dia belum akan bisa mengampuni. Karena itu saya ingin katakan kepada engkau, hai pendeta-pendeta, hai pengurus gereja, hai jemaat, engkau tidak layak mengucapkan doa Bapa kami kalau engkau tidak bisa mengampuni. Karena engkau akan berhenti pada potongan kalimat, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Engkau akan berhenti, nggak bisa lanjutkan lagi. Daripada engkau ucapkan doa Bapa kami tidak utuh. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan nama bla 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 bla. Sampai kalimat, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengambil orang. Anda akan berhenti di sana. Karena engkau tidak bisa mengampuni. Karena jangan ucapkan doa Bapa kami tanpa mengimani. Jangan ucapkan doa Bapa kami itu hanya secara munafik, mulut dengan hati beda. Ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Padahal dirinya sendiri tidak bisa mengampuni. Penuh iri. Karena itu, ketika jemaat konflik itu saya akan panggil. Nah, yang repotnya itu adalah orang yang merasa dirinya benar. Ngapain gue datang? Gue nggak salah kok. Gue nggak perlu datang. Dia yang harus mohon maaf kepada saya. Ngapain saya ketemu? Karena saya nggak merasa bersalah. Nah, artinya engkau tuh tidak bisa mengampuni. Mengampuni itu, Anda salah atau tidak bersalah ketika dipertemukan datang. Ketika engkau merasa benar, engkau datang. Bukan berarti harga dirimu akan hilang. Enggak. Justru di mata Tuhan ini hebat. Saya pernah datang ke rumah pengurus gereja. Saya minta maaf.
pada dia salah. Di dalam grup nama saya, dia serang saya. Setelah itu, saya nggak tahu kenapa dia menyerang saya nggak tahu. Maka saya datang ke rumah saya yang minta maaf. Bayangkan, gembala datang ke rumah pengurus gereja minta maaf, bukan salah gembala. Yang menunjukkan bukan saya yang salah, pengurus yang lain tahu persis. Pengurus yang lain pun bertanya, Pak Nathan nggak terbalik ya? Kok Pak Nathan yang datang ke rumahnya minta maaf? Kan kebalikan, sama yang Yesus lakukan juga sama. Yesus lakukan juga sama, menawarkan pengampunan, membasuh kaki Yudas Iskariot. Tinggal Yudas mau bertobat atau enggak. Kalau enggak mau bertobat ya sudah, berarti dia tetap dibelenggu oleh setan sampai akhir dipakai oleh setan. Yang keempat, rendah hati. Rendah hati. Dalam Alkitab, iblis itu dilukiskan sebagai makhluk yang sangat pintar, tetapi sombong dan ingin memberontak. Sombong, berontak. Yehezkiel 28 ayat 2, Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, Aku adalah Allah. Aku akan duduk di tata Allah, di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Nah, Raja Tirus itu adalah sindiran kepada iblis. Iblis, engkau tinggi hati. Iblis itu sifatnya sombong. Jadi ketika berbicara kesombongan, itu ada dua macam. Kesombongan jasmani dan kesombongan rohani. Kesombongan jasmani, kalau engkau pintar, sombong wajar. Gelarnya itu lebih panjang dari namanya. Kalau engkau kaya raya, sombong wajar. Kalau pemulung sombong itu kurang ajar. Aneh. Betul nggak? Kalau dia kaya, sombong wajar. Karena sesuatu yang disombongkan. Kalau dia cantik dan ganteng, sombong wajar. Kalau dia terkenal, sombong wajar. Karena ada sesuatu yang bisa disombongkan. Tapi saya ingin katakan itu kesombongan jasmani. Nah, kesombongan yang paling mengerikan itu kesombongan rohani. Iblis jatuh karena kesombongan rohani. Iblis kan nggak punya tubuh. Idealnya tuh roh. Karena kesombongan rohani, dia ingin berontak, ingin melakukan kudeta kepada Allah di sorga. Sehingga Allah campakkan, Allah hukum iblis itu ke dunia ini. Dan dia ingin menampakkan diri, aku adalah Allah. Berarti aku sekarang jadi penguasa sorga. Kalian malaikat-malaikat harus tunduk kepadaku. Dia lupa bahwa penguasa sorga yang sejati adalah Allah Bapa itu sendiri. Sehingga ketika Allah Bapa turun tangan menyingkirkan iblis, dicampakkanlah ke bumi. Yehezkiel 28 ayat 17. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Tadi saya sudah katakan, orang itu bisa sombong karena ada sesuatu yang bisa disombongkan. Akhirnya Tuhan campakkan si malaikat yang cantik, berhikmat, pintar ke bumi. Si ular itulah. Bandingkan dengan Wahyu pasal 12 ayat 7-9 dan Yudas pasal 1 ayat 6. Tentang bagaimana iblis itu malaikat itu berontak, malaikat itu dicampakkan ke bumi, dihukum oleh Allah di bumi ini. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Karena itu sifat iblis adalah sombong. Maka orang sombong itu biasa mudah sekali tersinggung. Orang sombong mudah tersinggung karena harga diri itu tertinggi. Disentuh sedikit saja marah. Lu kalau nggak minta maaf ke gua, habis lu. Kalau orang rendah hati, mau dia omongin gimana pun, mau dijelekkan gimana pun, nggak akan pengaruh. Karena merasa, ya aku memang begitu. Nggak apa-apa. Jelek lu, memang jelek mau diapain? Gua jelek juga bukan keinginan gua, ya dari sononya. Tak terima kasih deh, sudah ingatkan bahwa aku jelek. Hanya gara-gara omongannya bisa marah besar, artinya kesombongan rohani. Tidak rendah hati. Kalau orang rendah hati dimaki, dimarah pun, nggih, terima kasih. Itu rendah hati. Sifat sombong dari si iblis hanya bisa dihilangkan dari sifat kebalikannya, yaitu rendah hati. Rendah hati.
Karena itulah Tuhan Yesus memberikan pengajaran rendah hati melalui basuh kaki. Oke? Jadi, tinggi hati dihancurkan dengan basuh kaki. Bayangkan, basuh kaki itu nggak main-main loh prinsip pengajaran. Seorang pendeta besar, kenapa tidak mengajarkan basuh kaki? Karena tidak rendah hati. Bayangkan pendeta yang dikelilingi oleh orang-orang kaya, dikelilingi orang-orang top, dikelilingi oleh artis-artis, membasuh kaki pengemis yang datang ke gerejanya. Apa dia mau lakukan? Makanya tidak banyak pendeta yang tidak mengajarkan basuh kaki. Karena tidak sanggup untuk lakukan. Kita lihat rendah hati versus basuh kaki. Yohanes pasal 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sebelah ikan lelan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu tepat sebab aku memang guru dan Tuhan. Perhatikan, akulah guru dan Tuhan. Kalimat ini sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Tuhan Yesus sengaja menekankan kata guru dan Tuhan. Agar murid-murid sadar akan posisi Yesus di hadapan mereka. Seharusnya para rasul lah yang membasuh kaki guru dan Tuhan mereka. Bukan kebalikannya. Jadi Yesus sengaja, kalian tahu nggak sih aku ini siapa? Aku ini guru kalian. Aku ini bukan sekedar guru Tuhan. Tuhan bukan Tuhan kalian, Tuhan seluruh umat manusia. Bayangkan, guru dan Tuhan membasuh kaki kalian. Sadar nggak? Bagaimana aku satu tunjukkan kerendahan hati serendah-rendahnya sampai mentok habis. Rendah hati. Dan itu nggak gampang itu Bapak Ibu, tidak gampang. Nah, karena Yesus balikkan kenyataan tersebut, kebenaran. Pengajaran penting dari basuh kaki itu adalah kerendahan hati. Nggak gampang. Ketika saya melakukan pembasuhan kaki. Beberapa jemaat yang kakinya lagi bernanah loh. Karena dia ada diabetes. Seharusnya dia tuh nggak boleh dibaptis dulu. Tapi dia tetap nekat, Pak saya tetap ingin dibaptis. Sehingga waktu dibaptis, kemudian adakan basuh kaki kan. Nah, waktu basuh kaki perban dibuka, itu bernanah itu. Saya basuh seumur-umur baru satu kali saya membasuh kaki yang bernanah. Terjadi di Kalimantan. Tapi saya nggak jijik. Saya basuh, bersihkan. Saya lap kering. Kemudian saya suruh, nanti dikeringkan ya, setelah itu pakai obat lagi. Supaya tidak terjadi infeksi. Bapak Ibu yang saya kasihi, tidak mudah untuk mempraktekkan itu. Filipi pasal 25. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Tadi saya sudah ungkapkan di atas, iblis itu menyerang pikiran dan perasaan kita. Dikuasai. Sehingga kalau pikiran perasaan kita sudah dikuasai iblis, maka sifat-sifat iblis akan muncul. Nah sekarang kalau pikiran dan perasaan Kristus yang menguasai kita, maka sifat-sifat Allah yang akan muncul. Sifat Allah salah satunya adalah rendah hati. Ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus Allah yang menjadi manusia loh. Meninggalkan kemuliaan, kemewahan di surga. Dia datang menjadi hamba. Basuh kaki murid-murid. Kebayang saja enggak. Terlalu tinggi ranknya. Dia Allah, dia Tuhan, dia guru kita. Membasuh kaki kita. Apakah engkau rela? Sama. Kalau saya ada di lingkungan murid-murid saat itu, saya akan bertindak seperti Petrus. Tarik kaki. Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Apa enggak salah? Aku ini siapa? Untunglah Yesus berkata pada Petrus, Petrus, kalau aku tidak basuh kaki kamu nggak dapat bagian Allahku loh. Nah ini bagian sakramen, mendapat bagian Allah Tuhan. Baru pelan-pelan kakinya dijulurkan untuk dibasuh Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar pengajaran, rendah hati, Petrus itu sudah rendah hati. Nggak berani kakinya dibasuh, nggak berani kakinya disentuh oleh gurunya. Basuh kaki menunjukkan kerendahan hati. Kaki itu sesuatu simbol yang sial. Kaki. Menunjukkan sesuatu yang rendah. Kalau engkau menekan, cium kakiku.
gua maafin. Kalau lu nggak cium kaki gua nggak maafin. Artinya, engkau menghina orang itu sehina-hinanya. Merendahkan orang itu serendah-rendahnya. Berarti basuh kaki itu sifat yang rendah hati. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan sama dengan manusia. Bayangkan raja di atas segala raja menjadi hamba lo. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati sampai titik yang pengakhiran. Rendah hati, merendahkan dirinya itu loh. Luar biasa. Sulit kita ungkapkan. Tapi itulah satu fakta dan satu kenyataan. Karena itu ketika kita mau singkirkan pekerjaan iblis, rendah hati. Iblis paling tidak tahan menghadapi orang yang rendah hati. Yang rendah hati, iblis nggak bisa. 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan sifat ini. Sadar dan berjaga-jaga, lawanmu iblis. Artinya, iblis harus dilawan. Nah, cara melawan iblis bagaimana? Di kalimat atas, rendah hati. Hanya orang rendah hati yang akan aman dari serangan iblis. Hanya orang yang rendah hati yang ditakuti oleh iblis. Tapi kalau engkau sifatnya sombong, iblis berkata, nah ini teman gua nih. Tapi kalau engkau rendah hati, iblis langsung pergi. Tapi kalau engkau sombong, tinggi hati, nah, teman main gua. Ayo kita. Rendah hatilah. Apa sih yang bisa kita banggakan? Ingat, di atas langit masih ada langit. Nggak ada yang bisa disombongkan. Orang yang di atas gunung memandang ke bawah, dia melihat semua orang itu kecil. Gua yang paling besar. Dia lupa bahwa dari bawah orang memandang di atas juga kecil, sama kecilnya. Jadi jangan karena engkau ada di posisi atas sebagai pemimpin, sebagai ketua, lalu engkau bisa merendahkan orang seenaknya. Nggak ada yang bisa disombongkan. Rendah hati. Dan yang terakhir, menjaga kesucian. Ayat 11, 12, ayat 10, 11, 27, 28. Bapak Ibu, iblis itu seringkali disebut sebagai roh najis atau roh jahat. Lihat Wahyu. Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Perhatikan kata roh najis, itulah roh setan. Saya tidak bacakan karena waktu. Wahyu 16 ayat 13 dan ayat 14. Perhatikan kalimat yang saya tulis warna merah dan diberi garis bawah. Roh najis itulah roh setan. Artinya iblis itu roh yang najis. Lalu Wahyu pasal 18 ayat 2. Roh-roh jahat, roh najis. Oke, artinya iblis itu roh yang najis, kotor, kacau. Maka tempat yang kotor itulah cocok untuk iblis. Karena itu jika hatimu kotor, percayalah engkau pasti dipakai iblis. Engkau pasti dikuasai oleh iblis. Makanya orang yang dirasuk oleh iblis itu hatinya itu nggak bersih. Perhatikan roh najis. Karena itu jika dalam hatimu, hati seseorang itu suci, artinya hati orang itu tidak najis dan tidak jahat, seharusnya iblis tidak bisa masuk memperoleh orang itu. Hati Yudas tidak bersih. Karena dia tamak akan uang. Tidak bersih. Yudas. Karena tamak. Nah inilah ingin Yesus singkirkan. Maka melalui basuh kaki, Tuhan Yesus mengajarkan tentang arti pentingnya kesucian dalam hati setiap umat Kristen. Jika hatimu suci, hatimu bersih, percayalah iblis tidak bisa masuk. Karena iblis hanya akan masuk ke dalam hati yang kotor. Semakin kotor, semakin banyak dengki, benci, kejahatan. Iblis semakin nyaman tinggal di dalam hatimu.
Yohanes 13 ayat 10 kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Perhatikan kata bersih ini. Juga kamu sudah bersih. 11 murid kalian sudah bersih. Tapi nggak semua. Ada di antara kalian ada yang tidak bersih. Yang dimaksudkan adalah Yudas. Yudas yang akan menyerahkan. Artinya hati Yudas tidak bersih. Maka melalui prinsip basuh kaki, yang namanya basuh pakai air, berarti membersihkan. Engkau basuh piringmu, basuh badanmu, cuci baju, itu kan semua pakai air. Artinya air itu secara simbolis membersihkan. Karena itu kalau kita bersihkan hati kita, percayalah di dalam komunitas kita tidak akan ada pekerjaan iblis. Kaki adalah simbol dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kaki itu simbol perbuatan, simbol tindakan. Basuh kaki adalah suatu pengajaran agar kita selalu jaga diri, hidup secara kudus. Jadi Tuhan ingin hati kita bersih. Kalau hidupmu kudus, hanya Roh Allah yang akan bekerja. Nama juga Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa masuk ke dalam diri orang kudus. Tapi kalau roh najis, maka pasti hidup dalam orang yang najis. Amsal 4 ayat 26-27. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Dan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tadi saya sudah katakan kaki itu simbol perbuatan, tindakan. Perhatikan kata jalan. Jalan-jalanmu. Nah kemudian jauhkan kakimu dari kejahatan. Jadi kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid? Tuhan Yesus ingin secara simbolis hati mereka itu dibersihkan. Walaupun yang kakinya dibasuh. Karena kaki itu melambangkan perbuatan, melambangkan tindakan. Hati pikiran harus dibersihkan. Dengan demikian tidak akan ada iblis yang bisa masuk dan bekerja. Kita lihat kesimpulan dari pelajaran ini. Jadi saya sudah panjang lebar jelaskan bahwa cara menaklukkan kuasa dan pengaruh iblis melalui prinsip-prinsip basuh kaki. Nah, prinsip basuh kaki, malam basuh kaki, Yohanes pasal 13 mengajarkan 5 hal. Saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, saling rendah hati, dan saling menjaga kesucian. Nah, ini prinsip basuh kaki. Nah, kalau Anda punya prinsip-prinsip atau mempraktekkan di dalam hatimu, ada 5 poin ini, semua itu kebalikan dari karakter dan sifat iblis, sehingga kita bisa menaklukkan si iblis itu ketika hati kita ada. Jika hatimu ada 5 poin itu, iblis nggak bisa bekerja. Jika di dalam keluargamu engkau terapkan saling mengasihi, melayani, mengampuni, rendah hati, menjaga kesucian, keluargamu aman. Nggak akan ada diserang setan. Sama juga di gereja. Jika hati semua jemaat di gereja itu ada kasih, pengampunan, pelayanan, rendah hati, menjaga kesucian, gereja itu pasti aman dan bertumbuh dengan sehat. Kenapa gereja bisa kacau? Kenapa gereja banyak konflik? Karena prinsip basuh kaki tidak ada di dalam hati dan pikiran kita. Karena itu jika ada, gereja akan lepas dari pengaruh dan kuasa iblis. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau kembali menyingkapkan sebuah kebenaran tentang menghadapi karakter-karakter iblis melalui karakter-karakter Allah. Dan sifat karakter Allah sudah kami dengar ditanamkan melalui prinsip-prinsip basuh kaki, saling melayani, saling mengasihi, saling rendah hati, menjaga kesucian, dan saling mengampuni. Ketika kami bisa saling, kata saling berarti kami bisa lakukan secara 2 arah. Disinilah kami sudah menutup celah untuk iblis, memecah belah celah iblis untuk mengacaukan keluarga, mengacaukan gereja. Karena itu hamba berdoa untuk seluruh jemaat. Siapapun yang mendengarkan topik pelajaran tentang bagaimana menaklukkan kuasa iblis melawan kuasa dengan kuasa dan karakter ilahi, iblis tidak bisa bekerja. Engkau berkati siapapun yang mendengarkan dan membagikan YouTube ini.
supaya setiap orang yang mendengarkan pelajaran ini mempraktekkan di dalam kehidupannya, sehingga kami bisa menyingkirkan pekerjaan-pekerjaan iblis yang melakukan kekacauan, melakukan kekerasan, melakukan pemberontakan, bahkan melakukan perpecahan dan pembunuhan di dalam keluarga, gereja, masyarakat, tempat pekerjaan kami, di kantor. Kami percaya jika prinsip-prinsip basuh kaki 5 poin ini diterapkan, di sana terjadi pemulihan, di sana terjadi kasih karunia Tuhan, Roh Kudus bekerja, dan ada kasih mesra di tengah-tengah itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati, dan kita bertemu pada sesi yang akan datang. Sesi yang sangat menarik, yaitu sesi yang kelima dan sesi yang keenam. Saya ada mengupas tentang Edis TV. Apakah Yesus disalibkan itu kehendak Allah atau kehendak iblis? Nah, itu cukup menarik supaya Bapak Ibu diterangkan mana yang benar. Karena itu lagi tren supaya Bapak Ibu tahu yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkati.